Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, di channel kesayangan kalian. Sayang gak sih? Sayang dong. Sayang gak? Ya, selamat datang di channel kesayangan kalian. Dan selamat datang juga di konten intro. Ya teman-teman, selamat datang di konten ngonci ngobrol new cuy. Mantap ya. Jumpa lagi, kita akan ngomong di sini, kita akan ngomel-ngomel, kita akan ngomong bareng, kita ngobrol teman-teman. Kamu yang di situ yang lagi lihat aku, kita ngobrol bareng-bareng dari hati ke hati. Oke, dan kali ini aku bakal membahas konten yang mewakili semua mahasiswa, semua pendidik, ya bisa jadi semua pendidik ataupun dari anak-anak sekolah. Apalagi kalau bukan belajar online, sekolah online, kuliah online. Hari ini kan bahas semua itu. Apalagi yang online, video online, menikah online, wisuda online. Wah, semuanya online sekarang ya. Dan kita bakal bahas itu semua. Mungkin aku nggak bisa mewakili semuanya, tapi di sini nanti akan beberapa yang aku bahas. Dan semoga teman-teman juga bisa mengikuti, kita bisa menambah informasi bersama-sama. Kita tuh gather ya, oke? Yang pertama nih, di sini aku mau jelasin dulu. Aku mau bahas beberapa hal. Yang pertama, tanggapan belajar online menurut media. Jadi ada beberapa media di luar sana menulis belajar online ini ada keuntungannya. Belajar online di sini artinya belajar online karena ini virus corona yang menyebalkan ini. Ternyata ada keuntungannya teman-teman. Menurut media, kita akan belajar nanti. Dan kedua, kita akan bacakan fakta belajar online menurut mahasiswa atau pelajar-pelajar yang udah nulis di question box aku di Instagram. Dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian belajar online. Nah, terus gatal. Yang keempat, ada jadi guru tuh susah, jadi siswa juga tidak gampang. Terus yang kelima nanti aku bakal bacain ada curhatan si Munel gitu. Munel, tau Munel kan? Selebgram cilik itu. Ya tau kan? Artis cilik itu. Ya selebgram cilik lah itu bah pokoknya. Kita bakal bahas itu juga. Oke, langsung aja yang ke pertama ya teman-teman. Nggak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung ke yang pertama. Nah, kita langsung yang ke pertama. Kita mau lihat tanggapan media soal kuliah online. Nah, ini aku ambil dari situsnya pikiranrakyat.com. Ini pikiran rakyat loh. Siapa tahu emang ini pikiran para rakyat ya. Keuntungan belajar online ketika semua aktivitas dihentikan karena virus corona. Yang pertama, tidak perlu datang ke sekolah. Ya iyalah, kan online. Ketika sobat belajar online, berarti sobat belia tidak bisa belajar di rumah dan tidak perlu belajar untuk datang ke sekolah. Tidak perlu datang ke sekolah maksudnya gitu. Jadi ya ini ada untungnya sih ya mungkin ya, mengurangi polusi, tidak menguras tenaga ke sekolah gitu ya. Tapi apakah benar ini keuntungan, sedangkan banyak teman-teman kita yang rindu dengan teman-teman kelasnya ya. Bayangkan anak-anak SMA tidak bertemu teman-teman kelasnya, apalagi anak-anak IPS. Wow, bisa pusing 7 keliling ya, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bermain drama, tidak tidur di kelas. Itu aneh sekali itu. Tapi di sini ada keuntungannya menurut media. Benar saja loh, tapi ada benarnya. Yang kedua, bisa bersantai di rumah. Bersantai loh, tay. Ini ya. Bisa bersantai di rumah. Ini penjelasannya. Ketika belajar online, sobat belia bisa sambil bersantai di rumah dan bisa juga sambil melakukan kegiatan yang biasanya tidak dilakukan ketika belajar di kelas. Tetapi tetap fokus dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Tuh. Jadi ada benernya juga sih sebenarnya. Jadi itu keuntungan yang kita dapatkan dari adanya virus corona ini.
Sebenarnya itu juga ya untung nggak untung ya, tapi emang itu tuh sebenarnya ada yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu mendekatkan diri terhadap sesama anggota keluarga di rumah, kita saling sayang-sayangan. Buat anak-anak kos bisa tuh berkarya lebih, contohnya apalah, yang suka gambar bikin gambar, yang suka musik bisa bikin suling, bikin gendang di kosan, terserah. Bisa saja, atau mau bikin YouTube nggak apa-apa, yang penting tetap produktif itu. Ya ada sih, tapi kan kadang-kadang ya nantilah kita bacakan ya. Apakah bisa bersantai teman-teman mahasiswa dan anak-anak sekolah itu sebenarnya? Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Ini keunggulannya ada waktu yang fleksibel. Belajar online memberi sobat belia lebih banyak waktu yang fleksibel. Sobat belia dapat belajar atau menyelesaikan tugas dengan waktu yang fleksibel. Ya mungkin karena dikasih tugas hari ini, terus besok dikumpul ya. Jadi bisa kapan aja bisa mengerjakan. Jadi bisa diselang-seling dengan kegiatan lain gitu. Lebih fleksibel. 4, lebih efektif. Ternyata belajar online tuh ada efektifnya loh teman-teman menurut media. Ketika belajar online mungkin lebih efektif karena sobat belia akan belajar sendiri tanpa gangguan teman sebangku. Oh sih, tapi kadang-kadang teman sebangku tuh biarkan kayak kita lagi belajar di garis. Nih batasku, aku sini kamu situ. Jangan ganggu aku. Itu zaman-zaman SMA masih kayak gitu loh ya. Buat teman sebangku aku namanya Suryo, kita masih ada kayak gitu-gitu loh dulu. Selain itu ketika belajar online sobat belia dapat belajar dengan fokus. Iya sih. Ini ada benernya teman-teman, kalau kita ada tugas di rumah tuh lebih fokus ya mungkin. Karena ya itu gangguan teman-teman tidak begitu banyak. Tapi kan sensasinya kadang-kadang tidak didapat kalau tidak biasa kuliah online, terus sekolah online itu ya jadi sedih gitu jadinya. Sebenarnya aku udah nggak kuliah sih ya. Tapi aku tahu perasaan teman-teman yang lain yang mau aku bahas ini. Oke, aku bahas. Udah ternyata. Itu keunggulannya teman-teman menurut media. Kita hargai menurut media dan ada benernya juga loh, memang menurutku tuh ada benernya juga. Itu yang pertama. Menurut media. Dan sekarang kita langsung buka. Jadi aku udah bikin, ini sadung mulu nih, udah bikin question box di Instagram aku. Jadi aku tulis gini nih di Instagramnya ya. Sorry kok aku bilang fakta kuliah online menurut apa yang kalian rasakan. Oke, aku bacain semua deh kayaknya ini ya. Mana nih? Yang pertama dari Yebedian. Oh, ini Mas Teplok ya, ini senior saya, ini MC. Dia MC sangar ya. Lucu orangnya. Sangar pokoknya. Dia komen di sini, "Penak berasa ra kuliah saka semester wingi." Tahu lucu tuh? Bener juga lah kata dia. Kalau dipikir-pikir memang dari semester kemarin ya di kampus tuh udah nggak ada kuliah. Jadi memang kayak nggak kuliah 1 semester ya ini. Ini yang berkata seperti ini pasti semester 2 ya. Mengurusi skripsi ya. Jadi ya bener orang kuliah ini, tapi ya semester di bawah-bawah ya capek kuliah. Ada yang kedua dari Angelina, peserta yang biasanya nggak aktif jadi pada aktif semua. Bosen nggak ada temen, materi nggak masuk. Oh mana? Oh maksudnya mungkin teman-teman yang biasanya nggak aktif jadi aktif ya. Ini teman-teman yang nggak aktif jadi aktif mencontek. Mencontek teman lain. Enggak lah, mungkin aktif karena ya mau nggak mau harus mengerjakan pribadi gitu, jadi aktif gitu. Mungkin dia curhat di sini tapi bosen nggak ada teman, materinya nggak masuk karena transfer materinya tuh kurang, mesti dari guru ke siswanya tuh kurang gitu loh. Oke, makasih Angelia Ovia. Oke. Ada @rinder namanya. Oke. @rinder. Itulah. Kok aku santuy ya, enggak serepot konsentrasi yang lain si BKK, buat yang tahu aja nih ya, anak pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kalau teman-teman mau tahu di beberapa kampus, terlebih di kampusnya si Mbak ini
Nah, dia tuh ada beberapa konsentrasi dibagi itu loh. Ada pendidikan guru sekolah dasar tuh mau milih tentang apa? Mau tentang seni atau tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, terserah. Nah, kadang-kadang di beberapa konsentrasi itu ada yang santai karena ya tentu saja tugasnya tidak banyak. Nah, itu tidak banyak. Nah, ada juga nih dari Diana Rambu. Faktanya bikin lebih stres daripada kuliah tatap muka, Kak. Ini aku tahu nih stresnya ya karena banyaknya tugas, teman-teman. Banyak tugas, tidak ada teman untuk bercerita. Stres nih habis kuliah online mereka masuk lupa cara menulis di kertas ya. Sudah lupa kuliah pakai HP. Wah, datang bingung kenalan sama temennya. Kamu namanya siapa? Oh, saya lupa kamu sampean. Sampai saling lupa ya karena udah lama kuliah online. Ini ada dari Wenceslaus Hari, ini udah lulus ya dia. Sudah lulus, sudah punya anak bapak ini ya. Nanti ada komen tapi asik banget lur, bisa-bisa beranak online juga. Beranak online. Kan tidak boleh kumpul-kumpul ya. Tapi kan bisa saja ya kuliah online. Atau ada perkawinan online, jadi bisa beranak online. Beranak online tuh HP-nya diperes-peres gini terus keluar anak gitu. Yuk matu aneh-aneh we. Beranak online. Oke, makasih Mas Wenceslaus. Terus aku tadi bikin lagi, tanya-tanya lagi teman-teman, ada komen dari Vincentia Intan. Komen stres level dewasa, tugas membludak. Tuh. Yang bikin stres sebenarnya itu tugasnya yang tidak karuan ini. Soalnya tugasnya santai itu seperti libur memang ya. Seperti semester-semester atas tuh ngerasain kayak ya libur gitu, tapi mungkin yang semester bawah nih capek karena tugasnya banyak banget gitu. Ada ya komen dari Florencia Friska Sari, di komennya ngeri nih. Silent killer. Mengerikan ya. Jadi itu bisa membunuh ya. Tiba-tiba membunuh gitu ya. Wah. Makasih Florencia. Semoga Anda tidak mati. Mungkin ini setengah mati mengerjakannya. Jadi setengah mati mengerjakan. Silent killer. Oke, tugas-tugasnya masih membuat mereka lelah. Semangat teman-teman. Ada dari Ola Maheswari, dia komen ngabisin kuota. Ngabisin kuota ternyata teman-teman menurut dia. Nah, ada tuh menghabisin kuota juga. Tapi dari fakta yang aku baca juga di beberapa situs, sebenarnya kuliah online tuh lebih irit daripada kita beli bensin untuk ke kampus gitu. Tapi kan ada juga yang sekolahnya deket, yang biasanya tidak naik motor, jadi bayar kuota lebih banyak gitu. Mungkin dari kampus-kampus bisa memberikan kuota gratis kepada para mahasiswanya gitu. Oke, semoga terrealisasi biar mahasiswa tidak begitu pushing. Dari Inipio nih komen juga, bukan kuliah online tapi tugas online, ilmu tak banyak yang didapat, stres pun didapat. WK tuh Inipio tuh. Dia komen kalau serasanya tuh bukan sekolah online tapi tugas online karena setiap hari ada tugas begitu. Itu yang bikin capek. Terus ada Greg, jadi Greg Prat yang enggak 07. Capek Kak, terlalu banyak membebani tugas-tugas dan tugas. Enggak paham kuliah online. Jadi itu memang yang bikin capek tuh tugasnya gitu loh sebenarnya, yang bikin mereka mengeluh tuh karena banyak tugas gitu. Ada juga dari Francisca Bella ding. Bukan kuliah online tapi tugas online. Tuh berapa orang emang komen tentang ini tuh bukan sekolah online tapi tuh gatel banget hidung. Tapi tuh malah jadi tugas online, bukan sekolah online. Kasihan ya. Itulah, itu faktanya menurut mereka. Jadi memang ada keuntungannya, tapi kebanyakan banyak yang mengeluh karena tugasnya tuh membludak banyak sekali gitu. Ya oke, itu tentang curhatan mahasiswa. Dan aku mau menyinggung nih, ada beberapa waktu kemarin Bapak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah ya. Gubernur Jawa Tengah apa mana? Ya itulah ya. Bapak Ganjar nih dia sampai bikin video kalau kepada guru-guru jangan memberikan tugas yang terlalu banyak kepada anak-anak
buruknya gitu. Karena kalau ya mereka bisa terhindar dari corona tapi bisa klenger karena tugas-tugasnya gitu. Mungkin harus di minimalisir lagi tugasnya, jangan terlalu banyak. Bahkan Bapak Gubernur Jawa Tengah pun sampai komen kayak gitu, sampai membuat video gitu menghimbau kepada para guru gitu. Terus yang ketiga, keuntungan dan kerugian belajar online, yaitu ada untungnya. Untungnya ya mungkin irit biaya karena nggak harus ke kampus yang biasanya ke kampus. Yang kedua, lebih konsentrasi, materinya lebih didapat secara mandiri, jadi mungkin lebih ada yang masuk. Tapi ada juga loh yang nggak masuk, jadi bukan untung dan rugi, tapi jadi pro dan kontra ya. Ada yang ngomong kalau ya lebih masuk nih di aku karena aku belajar mandiri, tapi ada juga yang tidak gitu, mereka malah bingung gitu loh. Kadang-kadang ada ya kan, nggak semua guru memberikannya tepat sasaran, dalam arti memberi tugasnya tuh bener-bener cocok untuk dipelajari siswa. Kadang-kadang kan ya kurang cocok gitu, malah membuat siswa tuh pusing, 7 keliling, 5 keliling, 9 keliling, wah keliling-keliling terus gitu. Itu tadi keuntungan dan kerugiannya menurut aku, udah dibacakin pro dan kontranya ya teman-teman. Terus yang keempat, jadi guru tuh susah, jadi murid juga nggak gampang. Tuh, percayalah teman-teman, aku dari pendidikan dan sebenarnya jadi guru tuh nggak mudah. Ya kalau ada kayak gini juga larinya ke guru yang jadi sasarannya. Tapi emang jadi guru tuh nggak mudah loh. Membuat soal itu bukan perkara mudah, apalagi di sekolah ya, maksudnya yang di sekolah-sekolah dasar yang mereka ngirim tugas ke ibunya anaknya ini, jadi nanti anaknya mengerjakan. Nah itu dipantau dengan orang tua, jadi soalnya juga harus berkualitas yang pertama. Yang kedua, bikin soal yang cocok untuk anak-anak belajar di rumah itu tidak gampang, pasti itu susah, sebenarnya susah ya. Tapi kadang-kadang terlalu banyak tugasnya, gurunya jadi terlalu susah, siswanya mengerjakannya terlalu capek ya gitu. Itu yang mungkin harus diperbaiki ya di luar sana gitu. Tuh menurut aku loh, pendapat aku, saran-saran aja gitu. Jadi murid juga susah ya, itu susah kalau tugasnya terlalu banyak, kayak nggak selesai-selesai, capek loh setiap hari harus mengerjakan tugas itu, jenuh. Kan kita butuh refreshing nih, apalagi di virus corona kali ini kita diminta untuk daya imun kita tuh harus lebih kuat lagi gitu loh. Kalau terporsir terus untuk ngerjain tugas lama-lama kan ya jadi lelah kita begitu ya. Itu. Terus yang terakhir nih, yang terakhir ya teman-teman, aku mau baca ini. Jadi kemarin tuh aku lihat di IG-nya Munel, Baby Munela tuh bikin status gitu di Instagram, kayaknya yang bikin mominya. Terus dia tulis gini, muka ada fotonya lagi sebel gitu sih Munel, terus ada tulisan muka asem tiap kali momi kasih worksheet ya dari sekolah nih, lembar tugas gitu. Kan Munel udah selesai banyak banget dari kemarin, kok nggak habis-habis sih, kata Munel kayak gitu. Yang ngerasa ini tugas gimana sih tidak habis-habis, saya makan lama-lama nih biar habis, saya kunyah. Nah takutnya gitu, kalau anak-anak bisa sebel, dia bisa makan nasi lauk soal loh. Lama-lama begitu loh kalau sebel loh. Makanya nih soalnya jangan banyak-banyak, bisa mereka makan lama-lama. Terus mominya bilang di storynya, Nel, percaya, momi pun lemes tiap kali gurumu kirim file worksheet yang banyak gitu, lembar tugas yang ngirim banyak gitu ke mominya. Terus onti-onti yang udah jadi mama, kalian ngerti kan perasaan momi itu. Ada yang menarik di sini tuh komen-komennya teman-teman. Aku akan bacakan beberapa komen di sini. Nah, yang pertama nih, ada dari komen yang pertama ada ngomong, ngerti banget mom, ini yang bikin retak hubungan ibu dan anak. Tuh, mengerikan loh. Anak-anak di usia dasar tuh bisa marah, mereka tidak mengerjain soal, harus yang memaksa orang tuanya. Waduh, pokoknya ini tugas guru lagi susah-susahnya, tugas orang tua lagi berat-beratnya, tugas anak lagi berat-beratnya, tapi pasti ada efek baiknya buat belajar lebih baik lagi, lebih mandiri lagi, lebih dekat dengan anak lagi. Jadi pemenuhan siasatinya bisa lebih dekat ya. Tapi kalau salah-salah bisa retak hubungannya. Terus ada yang kedua nih, aku belum jadi mama tapi ngerti, mending sekolah aja ya, masih sekolah yang biasa aja daripada kuliah online. Iya momi, kami juga dikirim tugas terus sama dosen. Tuh ada komen kayak gitu loh, dikirim terus sama dosen tugasnya. Mesti mahasiswa nih capek nih mesti.
Terus ada nih dari komen lagi ngomong, Momi ngerti perasaan guru yang mikir jungkir balik gimana muridnya tetap bisa belajar di rumah, makanya dibuatin tugas tuh. Aku bilang kan, apalagi di usia dasar, seorang guru pasti membuat soal itu lelah untuk anak-anak gitu loh. Apalagi hari ini harus ada soal, besok harus buat soal lagi, tapi anak-anak pasti juga capek. Ya itulah, kalau saling capek antara guru dan siswa, mungkin lebih dikurangi lagi tugas-tugasnya. Aku mewakili kalian semua ini yang lagi mengeluh ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terus ini kita sama Mun, tugas dari kampus nambah mulu tiap minggu. Terus Munel mewakili diriku tuh. Munel tuh mewakili, makasih ya Munel, mewakili banyak teman-teman di luar sana yang sedang bingung gitu karena kuliah online. Betapa sulitnya jadi guru. Tuh, ada yang komen kayak gitu juga kan. Emang sulit jadi guru. Sabar ya Mun. Onti di sini juga gitu. Udah kelar 1 malah nambah 5. Nah, enak kalau pacar ya, mati 1 tumbuh 1000. Kalau pacaran, nah kalau tugas mati 1 tumbuh 1000. Wah, bisa mati kita. Pasti temen aku rasain kuliah tuh, kuliah biasa diselingi tugas aja susahnya, apalagi tugas terus menerus ada tugas. Pasti capek banget. Gitu yang aku mau sampein di video ngonci kali ini. Makasih yang udah nonton video ini. Yang sekiranya mau subscribe, silahkan subscribe. Yang belum berkenan subscribe, jangan di subscribe dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut teman-teman ini penting, bisa di berlangganan gratis, dibunyikan tanda loncengnya biar kalau ada video baru teman-teman juga bisa tahu apa video yang aku upload gitu. Semoga channel ini bisa bertumbuh lebih baik lagi, aku bisa bikin video lebih baik lagi, lebih asik lagi, lebih kualitasnya lebih unik lagi. Semoga ya, doain ya teman-teman, mohon doa di luar sana. Terus buat teman-teman juga yang subscribe YouTube aku karena video ngonci, terus kenapa sih kok ada video ini, ada video cover lagu di channel ini, aku sengaja buat menumbuhkan atau sharing, berbagi, mengasah kemampuanku gitu, hobiku. Makanya aku di sini banyak cover lagu ataupun ngonci. Nah, aku pengennya teman-teman saat dengerin ngonci kayak gini terus wah jenuh nih ngonci terus, nah ada refreshnya melalui lagu covernya aku cover. Kok lagu covernya aku cover? Lagu yang aku cover maksudnya. Nah gitu. Jadi bisa refresh gitu, pinginnya kayak gitu. Oke teman-teman, dan yang subscribe aku gara-gara aku cover lagu, ya coba dengerin ngonci, pasti asik. Kita semua asik, iya kan? Asik kan? Asik dong ya. Nah gitu. Terus terakhir nih, aku mau kasih saran buat teman-teman tetap jaga kesehatan. Buat para pendidik di luar sana mungkin lebih mengontrol pemberian tugas kepada para siswanya. Semoga nggak terjadi perselisihan, malah jadi konflik nanti takutnya ya antara pendidik dan peserta didik gara-gara terlalu banyak tugas. Nanti ada penyakit-penyakit lain yang timbul gara-gara guru capek atau siswa capek karena kuliah online ini. Mungkin lebih membiasakan diri dan memberikan tugas yang sewajarnya. Itu apalagi kalau anak-anak butuh istirahat, teman-teman juga yang lain butuh istirahat, para guru juga butuh istirahat di pandemi corona yang kayak gini, virus corona kayak gini. Semoga cepat berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin bumi kita sedang rehat sejenak. Kayak gitu teman-teman. Pokoknya makasih banget yang udah nonton video ini, yang udah subscribe, tetap dukung channel ini, channel kesayangan kalian. Kita sayang bareng-bareng biar tumbuh dewasa bersama-sama. Terharu. Oke, gitu aja dan see you.